Halo Sobat Rival Movie dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah alur cerita film yang berjudul The Losers. Film ini menceritakan tentang kisah 5 orang anggota pasukan elit Satuan Khusus Amerika yang sengaja dijadikan tumbal konspirasi gelap oleh atasannya yang bernama Max. Kini mereka kembali dalam sebuah misi balas dendam. Apakah mereka akan berhasil menghabisi Max? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskan ceritanya sampai tamat. Cheated again? What? Yeah, right. It's always the quiet ones. Film diawali dengan kekonyolan 4 orang pria yang sedang berada di tengah hutan Bolivia. Mereka adalah 5 anggota pasukan elit Satuan Khusus Amerika yang sedang ditugaskan dalam misi rahasia. Mereka menamai tim mereka The Losers. Perkenalkan, inilah mereka Jensen, seorang ahli ilmu komunikasi dan teknologi, Cougar penembak jitu, Roke ahli strategi, Puch transportasi dan persenjataan. Dan pimpinan mereka bernama Clay. Clay memanggil timnya. Hey, loser! Itu artinya misi siap untuk dikerjakan. Di perjalanan, Clay memberikan informasi target mereka. Kali ini adalah seorang penyelundup senjata dan narkoboy bernama Fadil. Kini mereka sudah berada di lokasi pengintaian. Mereka saling bekerja sama mengumpulkan informasi dan menentukan posisi target untuk dilakukan serangan udara. Drop kick to pinball. All target acquired and locked. Be advised. Informasi diterima. Ledakan akan terjadi dalam waktu 8 menit. Namun tiba-tiba, Cougar melihat ada truk yang mengangkut puluhan anak-anak yang akan dijadikan budak. Ia pun melaporkannya kepada Clay. Clay meminta serangan udara ditunda karena di lokasi banyak anak-anak. Namun atasannya menolak untuk melakukan itu. Kids is mules. Call it in. Drop kick. We have children at target site. Setelah bernegosiasi cukup panjang, atasan mereka Max tidak peduli dengan anak-anak itu. Ia tetap akan menghancurkan markas itu. His name's on comms. This is a secure military. Mereka berlima memutuskan untuk turun langsung, menyelamatkan mereka dengan waktu 8 menit. Dan inilah aksi mereka. Clay dan teman-temannya berhasil menyelamatkan semua anak-anak tersebut. Sayangnya, salah satu anak mengatakan kalau saudaranya dijadikan sandera oleh Fadil. Alright, who's your puppet? Maka dari itu, seorang diri Clay mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anak terakhir. Karena sebentar lagi pesawat tempur akan menghancurkan mereka semua. Ternyata di luar dugaan, Fadil langsung bersedia untuk melepaskan sandranya. Fadil sesungguhnya hanya ingin mengatakan kalau Max telah menjebak dan mengkhianatinya. Maka dari itu, Fadil juga memperingatkan kepada Clay untuk berhati-hati, karena ia dan timnya mungkin akan menjadi korban selanjutnya. Setelah berhasil mengamankan Sandra, Clay langsung segera pergi meninggalkan tempat itu. Dan inilah yang terjadi. Selanjutnya Clay dan timnya menyusuri hutan untuk menuju titik evakuasi. Setelah sampai di titik evakuasi, terlihat sebuah helikopter datang untuk menjemput mereka. Karena tidak muat untuk mereka semua, Clay memutuskan untuk menyelamatkan anak-anak itu lebih dahulu.
Tak lama kemudian melalui siaran radio, tiba-tiba Max memerintahkan untuk menghabisi mereka semua. Ternyata serangan tersebut ditujukan kepada The Losers, namun malah merenggut nyawa anak-anak yang tak berdosa. Merasa tertipu dan dihianati, mereka sengaja meninggalkan kartu anggota militernya di antara puing-puing helikopter, agar semua orang mengira kalau Clay dan timnya sudah tewas. Setelah kejadian itu, Clay dan timnya memilih untuk melanjutkan hidup di Bolivia. Kini mereka bekerja serabutan, mulai jadi montir sampai dengan kerja di pabrik boneka. Uang yang mereka dapatkan, kemudian mereka gunakan untuk bersenang-senang. Sampai saat ini ternyata Clay masih penasaran dengan sosok Max. Ternyata Clay belum pernah bertemu dengan Max selama ia bertugas dulu. Karena semua perintah Max hanya ia terima melalui telepon. Clay berencana balas dendam, tapi Clay harus membongkar identitas Max terlebih dulu. Malam hari ketika Clay sedang asyik bersantai di sebuah bar, tiba-tiba Clay dihampiri oleh seorang wanita bernama Nicole. Sejak awal tingkahnya sudah mencurigakan, namun Clay yang mudah jatuh cinta malah meladeni setiap rayuan yang dilontarkan kepadanya. Bahkan ketika diajak ke sebuah motel untuk Smackdown, dia langsung setuju. Sejak awal ternyata Clay sudah curiga bahwa wanita di hadapannya berencana ingin mencelakainya. Dan inilah yang terjadi. Sebenarnya dalam pertarungan itu, Clay dapat membunuh Nicole, tetapi ia tidak mau melakukannya. Ternyata Nicole mengetahui segalanya tentang The Losers, dan ia menawarkan sebuah bantuan kepada Clay. Ia bisa membantu The Losers kembali ke Amerika menggunakan identitas baru. Tapi Clay juga harus membantunya untuk menangkap Max. Tawaran yang menarik dan menggiurkan bagi Clay. Karena sebenarnya Clay juga ingin balas dendam pada Max. Keesokan harinya teman-teman Clay menganggap kalau tawaran Nicole akan berujung maut. Karena mengingat selama ini Clay selalu bernasib buruk jika berurusan dengan wanita. Tetapi Nicole berhasil meyakinkan mereka semua untuk menangkap Max. Karena di sisi lain mereka juga tak akan bisa kembali ke Amerika tanpa bantuan Nicole. Di adegan lain, di kota Dubai, kita akhirnya diperlihatkan sosok Max. Max tak segan membunuh salah satu ilmuwan karena tak berhasil menyelesaikan penelitiannya tentang senjata pemusnah massal. Merasa terancam, para ilmuwan langsung setuju untuk menyempurnakan penelitiannya. Singkat cerita, Clay dan timnya berhasil kembali ke Amerika. Mereka diseludupkan di dalam peti mati untuk melewati semua proses pemeriksaan. Sedangkan Max terlihat sedang melakukan uji coba senjata pemusnah massal yang telah disempurnakan oleh para ilmuwan kemarin. Max memberitahu kepada anggotanya kalau ia berencana akan menjual senjata ini ke pemerintah Cina maupun kelompok teroris karena konflik antar negara yang semakin memanas akan menguntungkan negaranya. Max lupa kalau informasi yang disampaikan bersifat rahasia sehingga ia langsung menghabisi gadis yang memayunginya. Di saat yang sama, kita diperlihatkan Clay dan timnya mulai menjalankan rencana mereka. Jansen dan Roque berpura-pura sebagai anggota militer yang terluka saat menjaga perbatasan negara.
Melalui siaran radio mereka meminta bantuan dan tak berselang lama sebuah helikopter tiba di lokasi. Ketika para tentara itu sedang lengah dari jauh, Cougar menembak mereka menggunakan peluru bius. Setelah mereka berhasil melumpuhkannya, mereka mencuri helikopternya. Agar tidak terlacak oleh markas pusat, Puch mencabut GPS-nya lalu menempelkannya pada rudal. Malam harinya saat berada di markas mereka, Roque terlihat agak kesal karena sejauh ini Nicole belum juga menjelaskan mengapa ia mengincar Max. Setelah didesak oleh Roque, akhirnya Nicole menjelaskan tentang senjata pemusnah massal yang telah disiapkan Max. Karena ia ingin menyelamatkan dunia dari peperangan, Roque tidak percaya dan merasa bahwa alasan itu hanyalah omong kosong. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan tetap berada di tangan Clay. Keesokan paginya, kita diperlihatkan dengan adegan White yang sedang bertugas mengawal Max yang diangkut menggunakan sebuah mobil berlapis baja. Sebelum mereka mulai berangkat, Rook menembakkan alat pelacak ke mobil musuh. Sedangkan Cougar yang berada di atas atap sudah siap untuk melancarkan serangannya. Dengan sekali tembakan, Cougar berhasil menghentikan iring-iringan Max. Di saat musuh kebingungan mencari arah serangan, di tengah kericuhan Clay melontarkan bom asap yang membuat jarak pandang musuh menjadi terbatas disusul. Kemudian Roque mengaktifkan bom pada alat pelacak yang tadi mereka sempat tembakkan. Agar Max tak bisa keluar, Jensen menembakkan semacam alat khusus pada pintu mobil yang mengangkut Max. Kini giliran Puch dan Nicole yang bertugas mengangkut mobil tersebut menggunakan helikopter yang mereka sudah modifikasi dan memiliki lapisan anti peluru menuju markas mereka. Sesampainya di markas, Nicole kemudian menyiramkan bensin ke semua penumpang mobil tersebut melalui semacam saluran udara. Dengan tujuan agar ketika mereka dapat keluar dari mobil, mereka tidak berani melepaskan tembakan karena akan membakar tubuh mereka sendiri. Namun tak terduga, Clay tak menemukan keberadaan Max di sana. Mereka hanya menemukan sebuah hard disk. Clay sangat marah dan mengira bahwa Nicole telah membohongi mereka. Kemarahannya semakin memuncak setelah Jensen mengatakan bahwa isi dari hard disk tersebut tak bisa diretas. Sebelum Nicole dihabisi, ia mengatakan kalau sejak awal dia juga tidak tahu isi hard disk tersebut. Namun dia merasa kalau benda itu sangat berharga bagi Max, makanya mereka harus memanfaatkannya. Mendengar penjelasan Nicole, Clay berubah pikiran, namun Roque tetap ingin menghabisinya. Karena berbeda pendapat, mereka bertengkar hebat. Adegan pun berpindah, kali ini memperlihatkan Wade yang sedang melaporkan hasil temuannya. Walaupun gagal dalam pengawalan kemarin, Max terlihat memaklumi kesalahan bawahannya. Bahkan Max juga tidak takut ketika mengetahui bahwa Clay dan timnya masih hidup. Max kini memerintahkan agar White mencari 18 anggota pasukan khusus untuk menghadapi mereka. Oh wait, you know what I was thinking? I forgot earlier. Keesokan paginya terlihat Clay kedapatan habis smackdown dengan Nicole. Pemandangan ini membuat Roque semakin muak dengan tingkah Clay. Beruntung sebelum pertengkaran selanjutnya terjadi, Puch dapat meredamnya dan meminta agar mereka saling memaafkan. I do. Now, I say we go watch Jesse get himself killed. Yep. Misi pun berlanjut. Jensen menyamar sebagai pengantar makanan dan menyelinap masuk ke perusahaan yang memproduksi barang tersebut.
Berkat penyamarannya ia diizinkan untuk masuk ke ruangan yang dituju dan dalam waktu singkat Jansen berhasil mendapatkan file yang dicari. Sayangnya di tengah aksinya, penyamarannya terbongkar karena tidak membawa senjata. Jansen berusaha kabur melalui lift, tapi ternyata pasukan penjaga berhasil mengepungnya. Dan inilah aksinya. Cougar berhasil melindungi Jansen dari gedung sebelah. Singkat cerita, harddisk yang mereka dapatkan sudah berhasil diretas. Berisi informasi tentang markas rahasia Max dan uang haram yang jumlahnya mencapai 64 triliun rupiah. Roque mengusulkan agar benda itu mereka kembalikan ke Max dan sebagai gantinya Max harus membersihkan nama mereka semua. Namun Clay tidak setuju karena dapat dipastikan bahwa Max akan kembali mengkhianati mereka. Di adegan lain, Wade sedang bertemu dengan ilmuwan untuk membahas produksi dari senjata pemusnah massal yang mereka perjualbelikan ke negara konflik. Sang ilmuwan yang bernama Vikram memasang nilai yang fantastis untuk temuannya. Ia terlihat sudah berani menunjukkan taringnya karena sekarang ia dikawal oleh beberapa tentara bayaran. Wade melaporkan masalah ini ke atasannya. Max pun mulai mengatur sebuah jebakan. Di waktu yang sama dari jarak jauh, Clay dan timnya mulai memantau markas rahasia Max. Mereka sangat takjub karena tempat itu dijaga ketat oleh anggota pasukan elit khusus pilihan. Clay mempersilakan mereka untuk memilih apakah mereka mau melanjutkan misinya atau tidak. Roque sempat menyarankan agar Puch untuk mundur dari misi kali ini, karena dari mereka berlima, hanya Puch yang sudah berkeluarga dan sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Di tengah percakapan, Jansen kembali menemukan sebuah fakta menarik tentang kematian Fadil, bos kartel. Ia pernah mencuri uang haram Max senilai $4 juta. Setelah ditelusuri, ternyata uang itu diwariskan ke putrinya yang tak lain adalah Nicole. Mengetahui fakta tersebut, mereka langsung bergegas menggerebek Nicole di kamar Clay. Jansen langsung memberitahu siapa sebenarnya Nicole. Tanpa basa-basi, Nicole langsung menembak Jansen. Nicole berhasil kabur lewat jendela kamar mandi. Akibat insiden ini, lengan Jansen terluka parah. Maka dari itu, untuk mengobatinya, mereka terpaksa menerobos masuk ke sebuah apotik. Di sini, Clay merasa bersalah serta bingung apakah harus melanjutkan misi ini atau tidak, karena bisa saja selama ini Nicole bekerja sama dengan Max. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Roque mengatakan kalau dia akan tetap menerobos masuk ke markas rahasia Max, karena hanya itu satu-satunya cara untuk membersihkan nama mereka semua. Dengan sangat berhati-hati mereka berlima melanjutkan rencana yang sudah mereka susun sejak awal. Semua penjaga berhasil dilumpuhkan. Tujuan utama dari misi ini adalah menerobos masuk ke ruang server rahasia Max untuk mengambil file mengenai misi di pedalaman Bolivia kemarin. Sebagai hacker, Jansen ditugaskan untuk menyusup ke sana, sedangkan Roque dan Clay mulai memasang bom rakitan di berbagai titik. Sayangnya di antara mereka berlima, ternyata terdapat seorang pengkhianat. Makanya tak lama kemudian pasukan penjaga berhasil menangkap mereka satu persatu. Ternyata Roque rela berkhianat agar nama baiknya dipulihkan oleh Max. Sejak awal harddisk yang dicuri kemarin merupakan sebuah jebakan. Tempat ini sebenarnya adalah gudang penyimpanan uang Max. Clay dan timnya diumpan untuk merobos masuk ke sana agar pemerintah bisa menuduhnya sebagai pencuri. Max akan berpura-pura kehilangan uang tersebut dan menuduh Clay sebagai pelakunya agar uang bisnis senjata pemusnah massal Max tak bisa dilacak oleh negara manapun.
Max ternyata lebih licik dari yang kita duga, karena sejak awal dia ingin uang tersebut masuk ke kantong pribadinya. Begitu sang ilmuwan membawa barang yang diminta, anggota Max langsung mengepung mereka dari berbagai arah. Di lain sisi, agar tak ada saksi dari insiden ini, dia juga memerintahkan agar semua anggota Clay dihabisi. Detik-detik terakhir, Nicole datang dan menghancurkan markas Max dengan bazooka. Max belum menyadari kalau Clay dan timnya berhasil kabur, karena saat ini dia sedang memaksa Vikram untuk mengaktifkan bomnya dengan terjadinya ledakan besar-besaran di lokasi tersebut. Pemerintah Amerika bisa kembali menyalahkan kelompok tertentu sebagai pelakunya. Di lain sisi, Nicole terlihat masih dendam setelah mengetahui kalau ayahnya mati di tangan Clay. Namun dia juga tak bisa menyalahkannya, karena semua itu atas perintah Max. Mereka akan bekerja sama untuk menangkapnya. Sejak tadi Rake diperintahkan untuk mengawal pengangkutan uang haram Max ke Clay yang dendam dengan mantan rekannya. Ia tak rela membiarkan Rake kabur begitu saja. Clay seorang diri dia mencoba menghentikannya. Clay mengajarnya hingga ke dalam pesawat. Namun pada akhirnya dia malah terhempas keluar hingga pingsan. Di saat yang sama, begitu menyadari private jet-nya lepas landas tanpa seizinnya, White mencoba menyusul pelarian Rake. Tapi di tengah pengejarannya, tiba-tiba Cougar muncul untuk melancarkan serangan balasan. Dan inilah aksinya. Dalam sekali tembakan, mereka berhasil menghabisi White serta memusnahkan uang korupsinya. Tapi masalah belum berakhir, karena bomnya sebentar lagi akan meledak dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan merebut alat pemicunya dari tangan Max. Untung saja, karena masih terjebak di lokasi tersebut, Max belum berani untuk mengaktifkan bomnya sehingga Clay punya waktu untuk merebutnya kembali. Walaupun sudah tersudutkan, Max masih saja punya ide untuk kabur. Spontan dia melemparkan alat pemicu bomnya ke laut, otomatis Clay yang panik langsung terjun untuk mengambilnya. Pada akhirnya, Max berhasil kabur dari lokasi. Tak sampai sana, dia bahkan dengan terang-terangan menelepon ponsel Jensen dan mengancam akan membalas perbuatan mereka berlima. Namun Clay tak gentar sama sekali, karena mereka juga sudah berhasil membongkar identitasnya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Clay dan teman-temannya kembali menjalankan sebuah misi rahasia. Kali ini mereka membantu Pooch untuk menyelinap ke sebuah rumah sakit demi bertemu istrinya yang baru saja habis lahiran. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak salah kata dalam penyampaian alur cerita film ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.